Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Guru IPA dari SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang zat aditif pada makanan dan zat aditif pada minuman. Yuk adik-adik, mari kita simak baik-baik. Nah adik-adik, perhatikan gambar berikut. Wow, ada makanan yang lezat, serta ada minuman yang menyegarkan. Kira-kira kandungan apa ya yang terdapat dalam makanan ini? Dan minuman ini, ada yang tahu tidak? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan dan menjelaskan dampak negatif penggunaan zat aditif terhadap kesehatan. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak tentang istilah zat aditif? Nah, zat aditif itu sendiri adalah bahan yang ditambahkan dan dapat dicampurkan dalam pengolahan makanan untuk meningkatkan kualitas, masa simpan, kelezatan, dan membuat makanan terlihat lebih menarik. Nah adik-adik, dari awal kita sudah menyimak tentang makanan yang lezat serta minuman yang sangat menyegarkan. Kira-kira makanan dan minuman tersebut mengandung zat aditif atau tidak ya? Nah, zat aditif dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah zat aditif alami dan yang kedua adalah zat aditif sintetis atau zat aditif buatan. Nah adik-adik, yang pertama adalah zat pewarna. Zat pewarna terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah zat pewarna alami, kemudian yang kedua adalah zat pewarna sintetis. Pewarna makanan secara visual, warna makanan adalah yang pertama kali menentukan daya tarik suatu bahan makanan dan makanan olahan, sehingga kita tergoda dan tergiur untuk menyantapnya. Nah adik-adik, berikut disajikan beberapa contoh pewarna alami pada makanan. Yang pertama adalah kunyit dapat menghasilkan pewarna alami warna kuning. Kemudian cabai itu sendiri dapat menghasilkan warna merah. Kemudian ada wortel, wortel bisa menghasilkan warna orange pada makanan. Kemudian ada kakao biasanya menghasilkan warna coklat. Dan untuk pewarna hijau biasanya menggunakan daun pandan. Pewarna alami ini bisa kita temukan dengan mudah. Nah adik-adik, berikut adalah pewarna buatan atau sintetik. Nah adik-adik, berikutnya adalah zat pemanis yang terdiri dari zat pemanis alami dan zat pemanis buatan. Bahan pemanis ini biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk memberikan rasa yang manis. Nah, pemanis alami biasanya disebut dengan sukrosa, sedangkan pemanis sintetis berupa zat kimia yang dapat ditambahkan kepada bahan makanan. Contoh pemanis alami diantaranya adalah gula aren atau yang dikenal dengan gula merah, kemudian gula batu atau gula pasir yang terbuat dari tebu, kemudian ada juga madu. Nah adik-adik, berikut adalah contoh pemanis buatan. Kemudian yang selanjutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet ini juga terdiri dari zat pengawet alami dan zat pengawet sintetis. Bahan pengawet biasanya digunakan dalam makanan untuk mencegah atau menghambat proses fermentasi atau pembusukan, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tidak mudah rusak atau menjadi busuk. Nah adik-adik, berikut adalah bahan alami yang biasa digunakan untuk pengawetan pada makanan. Ada gula pasir, ada garam, ada lemon, ada juga kunyit. Dan ini merupakan bahan kimia atau sintetik yang biasa digunakan dalam pengawetan makanan.
Nah, adik-adik, zat aditif berikutnya adalah zat cita rasa atau penyedap. Zat cita rasa ini biasanya diberikan pada makanan untuk menambah atau mempertegas rasa dan aroma pada makanan. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak tentang bubuk kaldu yang disajikan di sini? Di sini ada rasa ayam, kemudian ada rasa sapi. Ini disebut dengan pelezat serbaguna. Kemudian ada juga micin. Ini merupakan penyedap buatan atau sintetik karena tidak berasal dari bahan yang alami. Sementara bahan penyedap rasa yang alami itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, dan juga gula pasir. Nah, adik-adik sudah bisa ya membedakannya. Nah, adik-adik, zat aditif berikutnya adalah zat pengental. Bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Pernahkah adik-adik perhatikan orang yang sedang memasak sayuran capcay? Agar kuah dari capcay kental, biasanya dalam memasak capcay diberikan larutan pati. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak larutan pati termasuk ke dalam zat aditif alami atau buatan? Benar sekali, larutan pati merupakan zat aditif alami. Adik-adik hebat. Adik-adik, zat aditif berikutnya adalah pengemulsi. Bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan juga sebaliknya. Pengemulsi alami bisa kita temukan pada lecitin yang terdapat pada kuning telur dan juga kacang kedelai. Dampak negatif mengkonsumsi zat aditif diantaranya adalah kanker, kerusakan pada ginjal, kemudian gatal-gatal, bahkan yang lebih parah lagi adalah kerusakan pada otak. Nah, adik-adik, untuk menghindari efek negatif dari bahan zat aditif buatan, maka adik-adik lebih baik mengkonsumsi makanan yang sehat serta alami. Jangan lupa ya, makanan yang bergizi, sehat, alami agar cerdas, tubuh juga kuat. Nah, adik-adik, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi adik-adik. Assalamualaikum. Terima